Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Kak Raffi. Itulah Ria Ricis. Senang bisa ngeliat Ricis senyum lagi. Alhamdulillah. Ya apapun itu yang namanya hidup kan harus terus berjalan. New life, hidup yang baru. Apa yang mau Ricis lakuin di hidup yang baru? Fokus sama anak, fokus sama hidup, fokus sama diri sendiri, banyak-banyak muhasabah, perbaiki diri dan keluarga. Memang kadang yang namanya rezeki kita bisa jadi pembelajaran. Yang namanya pembelajaran bisa jadi rezeki. Dari semua yang udah, ya aku kenal Ricis udah cukup lama lah. Dari Ricis kita ketemu di acara TV, udah jadi YouTuber paling subscribers paling banyak. Ricis berada di puncak sebagai Rans dulu nggak ada apa-apanya, Ricis duluan udah di atas sebagai subscribers. Ya tapi kan hidup ini naik turun. Betul. Tapi hal yang paling berat yang Ricis pernah lewatin dan hal yang paling terindah yang pernah Ricis lewatin dalam kehidupan ini apa? Aduh, ini digelapin sih. Yang paling berat, baru mulai ya. Jangan nangis dong Cis. Aduh maaf nih. Aku lihat Ricis aja matanya nih antara bangun tidur sama sedih. Yang paling berat, kehilangan papa. Karena kan aku nggak punya abang. Terus sama papa juga jauh kan jaraknya. Kan papa terakhir di Batam, aku di Jakarta. Terus pas papa pulang ke Ramatullah, aku nggak ada di rumah. Jadi nggak ketemu gitu. Tapi sempet sampai nemenin ke liang lahat nggak sih? Itu berapa tahun yang lalu Cis? 2021 papa meninggal. Berarti nggak lama juga ya? Iya baru. Aduh, itu hal yang paling terberat. Ya udah nangis. Tisu nggak tisu? Nggak apa-apa. Ya. Salah kali aku nanya. Semua orang juga kalau ditanya hal berat sedih ya. Kan Arafi juga kan ada. Arafi hal terberatnya apa? Ya itu hal terberat itu waktu itu pertama ya sama kehilangan orang tua. Kehilangan papa aku tuh hal terberat karena setelah itu aku berpikir kayak aduh kayaknya kehilangan orang tua tinggal mama sama adik-adik kan siapa yang cari uang. Aku pikir hidupku akan hancur, merana, miskin, susah. Tapi Allah kasih aja jalannya Cis. Aku pindah ke Jakarta malah dikasih tuh rezekinya tambah banyak banget. Kasih tisu juga nih, maaf ya Cis ya. Nggak apa-apa, nanti makeup aku krek. Enggak lah, tetap cantik Cis. Oh gitu. Ricis itu tetap cantik, cantiknya dari hati. Amin ya Allah, amin. Tapi sedekat apa Icis sama papa sih? Dulu tuh waktu sekolah, papa antar jemput aku terus. Jadi waktu Kalau papa tuh dulu dari keluarga yang seperti apa? Papa tuh benar-benar keluarga yang pekerja keras banget. Papa bilang walaupun kita bertiga, aku sama kakak-kakakku perempuan, gak boleh lembek. Jadi harus kerja keras, harus tahan banting. Dan papa bilang anak perempuan tuh gak boleh cengeng. Jadi kalau papa lihat aku nangis tuh, ada gak boleh nangis. Pun kalau lagi nangis disuruh selesai nangisnya, disuruh nangis jadi-jadinya biar selesai gitu. Jadi papa tuh paling gak suka lihat kalau anak-anaknya cengeng gitu. Cuman kalau bedanya sama ibu, kalau ibu tuh yang lebih melo, lebih dekat sama ibu sama bapak. Lebih ya pasti dulunya dekat, tapi kan ada cara komunikasi mungkin kalau kayak aku nih ke papa aku tuh suka diem-dieman. Meskipun kita saling sayang, ya cinta lah pasti. Tapi sama mama kan bisa gelendotan, bisa ini. Kalau Icis gimana? Sama sih, cuman bedanya kalau papa tuh lebih ngajarin ke kerja keras, lebih ngajarin banyak berkorban dalam hidup tuh harus luar biasa lah pokoknya. Kalau misalnya kita mau mencapai pasti ada aja yang dikorbanin. Papa tuh ngajarinnya gitu dan harus benar-benar harus kuat, perempuan tuh harus kuat. Kalau ibu tuh lebih ke agama, lebih ke hal-hal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi imbang dua-duanya. Apalagi Ricis kan anak paling kecil. Iya. Pasti paling dimanja dua-duanya kali ya. Sekeluarga pasti kamu tuh paling dimanja. Sama. Jadi pasti kehilangan papa tuh hal yang paling terberat. Betul. Tapi kemarin juga waktu pas bulan puasa atau apa, ngedenger ibu kan sakit. Iya, betul. Itu gimana tuh Cis? Apalagi waktu itu sempat dibawa, aku dengar dari kakaknya Icis, dari Kak Oki, waktu ibu sempat di sana sampai hampir dalam keadaan yang kritisnya tuh benar-benar udah sampai hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan gitu. Dan Icis nggak ada di sampingnya juga waktu itu. Nggak bisa, karena itu kan haji, jadi kita juga nggak bisa sembarangan nyusul kan, harus banyak yang dipersiapkan. Terus memang waktunya belum, nggak bisa ke sana gitu. Jadi memang
pasrah aja. Ibu sekarang keadaannya gimana? Alhamdulillah ibu udah sehat banget. Di Alhamdulillah. Jakarta? Sekarang lagi nemenin Mona sekolah. Gantiin aku. Oh gitu? Lagi nemenin Mona sekolah. Alhamdulillah banget sehat. Kalau kata ibu tuh adalah kehidupan kedua. Jadi kemarin tuh ibu sempat cerita katanya kita nggak tahu ya, ini kan penglihatannya ibu sempat bilang sempat lihat surga, sempat lihat kita di surga bareng ibu gitu. Jadi Pas waktu ibu koma hilang itu ya katanya? habis itu kan Ya Allah. bangun kan, terus pas sadar ibu bilang gitu, sampai kata ibu nggak percaya bahwa dia sehat lagi, hidup lagi gitu, karena di pikiran ibu tuh ibu pernah lihat anak-anaknya di surga sama ibu gitu. Ya Allah. Ya keramatnya Ricis tinggal ibu nih satu-satunya, kan bapak udah nggak ada. Tapi kalau sama kakak-kakak sedekat apa sih Icis? Deket banget. Deket banget. Aku kalau ada apa-apa tuh langsung ke Mbak Oki, dikit-dikit Mbak Oki. Oh, Kak Oki, terus satu lagi Kak Mbak Cindy. Mbak Cindy baru Icis. Ya. Kalau ibu sekarang udah ya dengan kondisi ibu yang lagi sakit ini pasti Ricis lebih banyak memfilter ke ibu. Maksudnya kalau ada apa kan ceritanya lebih banyak ke kakak. Iya, aku nggak banyak cerita ke ibu sih, karena ibu pernah bilang kalau ada kenapa-napa, kalau misalnya pun ada apapun itu yang mungkin menurut aku berat, menurut Ricis berat, jangan sampein ke ibu dulu. Kata Mbak Oki, jangan sampein ke ibu dulu, takutnya ibu kepikiran dan lain-lain. Jadi ntar sampeinnya ke Mbak Oki, ntar Mbak Oki yang filter baru disampein lagi. Jadi aku ke ibu juga jarang curhat, jarang cerita. Ke ibu tuh lebih banyak dengerin, ibu kan suka cerita, aku lebih banyak dengerin, ngaji bareng. Aku tuh masih diajarin ngaji sama ibu, jadi suka ngaji bareng. Sampai sekarang. Ya Allah. Jadi aku nggak ada guru ngaji di luar, guru ngajinya sama ibu. Sama ibu? Iya, aku nggak mau sama orang lain, ya sama ibu. Tapi kemarin itu ada aku cerita sama Kak Oki. Kak Oki tuh katanya mau pindah nih. Iya, ke Mesir. Ke Mesir, terus ibu katanya mau ikut. Nggak apa-apa. Hah? Terus Icis sama siapa di sini bersama Moana dong, Cis? Nggak apa-apa, aku dari dulu udah, kan waktu kecil papaku PNS kan, jadi kerjanya pergi pagi pulang sore, kadang malam. Terus ibu kan kadang udah pindah ke Jakarta waktu aku SD kelas 6, kelas berapa gitu. Jadi emang dari dulu tuh papa didiknya udah terbiasa mandiri. Mungkin papa punya gambaran kalian ntar ke depannya nih bakal gini-gini, jadi udah dikasih pemahaman dulu dari kecil, udah kasih kebiasaan dulu gimana. Enggak, yang aku salut sama Icis, ya maksudnya kita tahulah keadaan yang terjadi sama Icis sekarang. Terus ntar Kak Oki, ini kan Icis tadi bilang, orang yang paling terdekat sekarang adalah kakak-kakak. Oke, ada Kak Oki, ada Kak Cindy. Ini Kak Oki mau pindah ke Rencana, mau pindah ke Mesir. Terus ntar ibunya Icis pergi. Ya maaf dengan sekarang kondisi Icis, ya maaf sendiri gitu, single parent tuh sama Moana gimana Cis? Nyusul aja nanti, nyusul bolak-balik liburan. Tapi tetap nggak pindah ke sana, tetap di sini. Sini, kan Moana sekolah di sini. Berarti sekuat itu Icis tuh sekarang. Amin ya Allah, amin. Sekuat ini Cis ya? Amin ya Allah, amin. Masih proses, Cara mendidiknya Moana dengan sekarang gimana Cis? Aku didik dia. Apa yang Icis terapkan sama Moana? Harus kuat. Jadi dari mulai dia merangkak, dari mulai dia udah bisa eye to eye sama aku, udah mulai bisa lihat aku, denger aku ngomong. Jadi aku selalu bilang, kan orang-orang tuh sering lihat tuh di seliweran video kalau dia jatuh tuh kata orang-orang kok didiemin aja sih, kok nggak langsung ini, kok nggak langsung itu. Itu aku bertanya, kenapa Cis? Karena aku kan juga beberapa ikut kelas parenting gitu. Aku sih dengar-dengar katanya memang kalau misalnya anak jatuh atau anak kenapa-napa, usahain ibunya jangan panik dulu. Karena anak kan nyerap ibunya kan. Jadi kalau misalnya ibunya panik, anaknya takutnya jauh lebih panik dan dikhawatirkan lemah takutnya. Kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi aku usahain, Mona kan anak perempuan nih, karena Boki juga anak perempuan, anak pertama perempuan. Dan papaku ngajarin anak perempuan nggak boleh lemah. Jadi ya gitu, jadi dimulai dari hal terkecil bahwa jatuh, bangun sendiri. Kita juga bisa lihat ya, anak itu kalau jatuh reaksinya gimana. Kalau memang sakit banget ya pasti kita tolong. Tapi kalau dia udah bangkit sendiri bangun kan tandanya dia bisa survive dan nggak kenapa-napa gitu. Itu berarti tabungannya Ricis untuk ajarin tuh dari sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang walaupun... Makanya Ricis kuat sekarang. Amin ya Allah, amin. Jadi sekarang kalau Moana jatuh atau Moana kesundul apa tuh dia nggak
alhamdulillah nggak kenapa-napa sih. Karena Ya, kan aku sakit juga wajar, nangis boleh, berdarah boleh. Ya. Tapi tidak menghentikan langkah kita untuk terus. betul. Beda-beda sih, setiap ibu beda-beda. Kalau aku kayak gitu. Berarti Ricis menerapkan itu ke Moana, berarti itu yang terjadi sama Ricis sekarang. Berarti Ricis bisa kuat. Amin ya Allah, amin. Lagi dalam proses. Ya semuanya pasti proses lah. Proses. Tapi ada nggak teman atau sahabat Ricis yang dekat sama Ricis? Ricis punya teman gak sih, maksudnya Punya. lingkungan teman artis kah, teman sekolah? Ada. Lah kemarin kan terakhir waktu ulang tahun Moana, Iya. banyak banget alhamdulillah yang datang, alhamdulillah banyak banget. Cuman aku tuh Bukannya begaul gitu kan? enggak, aku nggak nggak ngerti gaul. Aku nggak ngerti, maksudnya aku nggak terbiasa, nggak suka. Gimana ya? Ya gitu deh. Aku suka di rumah sama anak. Tapi kalau misalnya ada undangan aku datang. Kalau ada apa aku datang. Tapi Ricis tuh termasuk yang kalau aku undang itu tuh Datang. termasuk yang mengapresiasinya tuh luar biasa. Alhamdulillah, amin mudah-mudahan. Hebatnya lagi Ricis tuh rumah udah punya berapa sih? Banyak ya. Ricis tuh pertama waktu masih bujangan, masih bujangan dulu. Gadis, jangan kan cowok. Iya, sorry. Tapi aku dipanggil abang sih, abang Icis. Waktu itu Ricis masih gadis aja udah punya rumah 2. Amin. Iya kan? Titipan. Iya betul. Sekarang lagi bangunin rumah buat Moana. Ya. Jadi rumah yang dulu. Yang rumah trampolin yang waktu Raffi jadi mermaid. Iya, gue tahu. Yang itu sekarang lagi mau direnovasi. Enggak, itu punya ibuku, aku kasih ke ibuku. Itu dikasih ke ibu? Iya. Masya Allah. Ibu tinggal situ? Ibu tinggal di situ. Oh, di rumah yang ada trampolin itu? Iya. Tapi ibu jangan sampai main trampolin ya, Iya, kata aku. Jadi ibu tinggal sama siapa di situ? Sendiri? Sama mbak. Oh, di situ Icis kasih buat ibu. Wah, itu Iya. berkah. Tapi aku juga tinggal di situ, aku numpang. Oh, jadi rumah yang Icis beli udah dikasih buat ibu. Ibaratnya jadi numpang di situ. Iya, terus sekarang rumah yang baru direnov, yang baru aku usahain sekarang itu buat aku sama Moana. Yang sekarang di deket sini. Yang Cilandak ya, yang tetanggaan. Lagi renov buat Moana. Lagi renov untuk Moana. Tapi hebat sih, Ricis tuh termasuk mandiri banget sih. Amin ya Allah, amin. Ajaran papa sama ibu. Hebat banget sih. Dan di Instagram juga aku lihat Icis itu kemarin bagiin alat-alat belajar buat teman-teman di SLB ya? SLB. Nah itu apa sih Cis? Boleh kasih bocoran sedikit nggak? Sebenarnya itu udah rutinitas beberapa waktu sih. Kayak terakhir Itu kita memang udah jadi rutinitas? Terakhir Oh, kita ke Masya SD Allah. dekat rumah sewa yang di Kemang. Terakhir kita ke SLB kemarin. Gitu sih, udah rutinitas aja. Nanti kita mau ke MTS. Ntar kapan-kapan main-main ya. Boleh. Ke sekolah. Aku lagi bangun TK juga. Oh beneran? Di Bintaro. Bangun TK? Kecil-kecilan sih. Ih hebat banget Cis. Tapi bener Gigi juga sama bilang ke aku tuh satu-satu cita-citanya yang pengen dia realisasikan adalah pengen punya Sekolah. yayasan Masya Allah, panti Masya buat penitipan anak-anak. Masya Allah. Kalau Icis apa sih yang belum tercapai? Gue bingung. Aku tuh bingung kalau nanya Icis semuanya udah ada. Amin, belum Ya sih. kecuali mungkin nanti aku doain pendamping yang baru ya. tapi di luar itu apa sih Cis yang sekarang kamu ingin lakukan? Mulai detik ini. Ya selain Moana, pasti Moana udah pasti lah. Jalan aja udah. Jalan aja. Nggak ada target apa gitu, udah santai aja. Sepasrah itu berarti. Ya, karena kan usia juga nggak ada yang tahu. Ih, ya Allah. Iya Cis. dong. Iya kan? Orang tua kita berdua, papa kita berdua meninggal nggak ada yang tahu kapan, waktu, jodoh rahasia Allah, maut rahasia Allah, rezeki rahasia Allah. Jadi ya aku ngerasa hidup sebisa mungkin bermanfaat untuk orang lain, seolah-olah ya semenit lagi kita dipanggil Tuhan. Aduh. Gitu, jadi ya udah enggak. Tujuannya ke Allah aja udah. Jadi hiduplah seperti berasa besok kau meninggal. Iya. Jadi kita melakukan hal yang terbaik. Mudah-mudahan. Tapi masih sering baca-bacain komen gak sih Icis tuh termasuk yang sering memusingkan? Baca. Masih juga. Karena kan kan- dulu Icis tuh termasuk yang baca-bacain komen, gue tau Baca, banget. Yang kebaca. yang apapun pasti sekarang masih juga. Masih. Malah terakhir ada yang bilang lihat sosmedku gara-gara tertarik sama sosmedku gara-gara aku balas-balasin komen. Oh, Gitu. gitu. Karena interaksinya dekat sama netizen gitu. Kan nggak sengaja kebaca juga. Pro kontra kan biasa. Ya, tapi kan kedewasaan udah jauh dong. Kalau dulu kan masih meledak. Iya betul, masih baru juga. Tapi sekarang aku ngeliat Icis juga berkuda, menyelam. Masih sambil menyelam minum air. Aduh. Masih nyelam masih. Gini deh sambil menyelam nyari jodoh gimana? Nggak tahu nanti. Jodoh kan banyak. Jodoh tuh ada Rezeki, rezeki, teman, kerjaan, manajer. Manajer, kan bener. banyak. Manajer kan cocok-cocokan juga. Bener.
Bener. Gitu. Jadi sekarang fokusnya udah kamu jalanin aja. Jalanin aja. Seandainya nih besok ada laki-laki yang mau ngedeketin kamu, ngelamar kamu gimana? Belum. Tutup hati. Belum. Tuh, Kita denger, nggak guys. tahu ya, Allah kan membolak-balikan hati manusia. Jadi belum dulu. Belum. Sabar, yang mau deket sama Ricis sabar. Masih belum. Tapi emang nggak pernah nyangka ya kehidupannya Cici. Betul. Nih, tapi ya aku berharap dengan segala kejadian itu mendewasakan kita. Amin ya Allah, amin. Tapi Ricis ada mau bisnis gitu? Aku nggak bisa bisnis. Bener nggak bisa? Masa nggak bisa? Bukannya kamu tuh bisa? Ya aku lihat masa nggak bisa? Nggak ada gitu orang yang. Enggak. Jadi bener-bener penghasilannya Ricis ya udah dari ngevlog gitu, dari digital posting. Bisnis tuh aku nggak. Bukannya ada kerudung-kerudungan gitu kan? Ada, tapi ya udah bukan yang aku bukan bisnis banget gitu. Aku nggak ngerti, aku nggak bisa. Kayak misalnya terakhir kan aku punya bisnis kerudung atau apa. Nah ya itu. Suka aku giveaway aku kasihin kan. Jadi kata timku yang dari dapur, kayak di kita nombok tahu kebanyakan yang dikasih gratis. Oh iya karena banyak yang ini kali ya. Jadi aku nggak bisa. Terus kayak aku punya kos-kosan sekarang. Itu juga aku nggak hitungin siapa aja yang udah bayar, siapa aja yang enggak. Jadi harus orang lain lagi yang pegang. Karena aku nggak ngerti, nggak bisa, aku nggak bisa bisnis. Nih, setiap orang ini kan kadang suka punya mimpi-mimpi. Betul. Kayak aku nih, 10 tahun lagi mau jadi apa? Atau nggak jangan 10 tahun lagi deh. Saat kita menua, kita mau jadi apa? Nah, kalau Ricis kira-kira nih, bayangan 10-20 tahun ke depan, yang Ricis pengenin kalau nanti saat menua, bayangan Ricis seperti apa sih? Pengen jadi manusia bermanfaat aja. Cukup. Ya, berarti Ricis itu sesimpel itu sebenarnya. Iya. Simple banget sebenarnya. Banget. Hidup udah susah, udah berat. Ngapain dibikin berat lagi? Ya kan? Hidup Arafi kan lebih berat pasti. Orang juga ngelihatnya gue kayak banyak duit gini, padahal banyak tanggungan juga. Iya. Sama dong. Setiap orang itu naik ke level yang lebih tinggi, pasti juga pengeluaran dan tanggung jawabnya itu lebih tinggi. Jadi kan orang kadang ngelihat si Ricis enak gini, dia nggak tahu perjuangannya dan lain-lain. Tapi kalau Ricis sendiri cara menikmati hidup? Bersyukur. Karena aku percaya Allah akan ngasih kita cobaan di batas kemampuan kita. Jadi walaupun Allah kasih kita cobaan bersyukur aja. Simple sebenarnya. Sebenarnya Ricis itu simple. Kalau orang yang ngertiin kamu tuh simple. Yeah. Sebenarnya kamu kan pastinya cuma diberikan kasih sayang yang perhatian. Sebenarnya uang udah ada. Amin ya Allah, amin. Duit udah ada nih. Amin ya Allah, Berarti kan amin. tinggal diberikan kasih sayang dan cocok. Udah itu aja kan. Sebenarnya nggak minta apa-apa kan. Sebenarnya bener kan. Amin ya Allah. Amin. Sekarang aku ada pertanyaan cepet. Boleh. Pertanyaan cepet ya. YouTuber atau TikToker? Aduh. Ah loh. Ibunya Moana. Nggak boleh ya? YouTuber atau TikToker? Yaudah YouTuber deh. Kenapa YouTube? Karena kan di YouTube itu dari aku udah lama Tapi banget. TikToknya kamu banyak loh Cis. Alhamdulillah. Cuma paling, kalau paling banyak loh nggak sih Cis? kalau Berapa TikTok kamu Cis? berapa ya? 40 jutaan? 40-an lah. Gila banyak banget loh Cis. Titipan. Iya. Kalau di YouTube tuh kita bisa lihat momen tuh panjang kan, yang kayak Raffi bilang kemarin, kita bisa lihat video tuh panjang. Kalau TikTok kan paling musik 15 detik selesai. Kalau video tuh aku kan suka lihat-lihat lagi di YouTube gitu. Menyelam atau berkuda? Menyelam. Kenapa? Kudaku pernah jatuh, sama kayak Rafathar pernah jatuh kan? Bener. Kudaku pernah jatuh, pernah nggak bisa jalan sebulan, dan sekarang baru mulai lagi dari nol, jadi agak sedikit takut. Kalau nyelam kan nggak takut. Mudah-mudahan dijaga Allah, ngapain pun itu. Bakso atau mie ayam? Kaget. Bakso atau Bakso. mie ayam? Kok suka bakso? Aku nggak makan mie, kecuali kalau Arjen baru aku makan mie. Termasuk yang jaga badan juga? Aku kan ada sakit lambung, jadi harus dijaga juga pola makannya. Oh gitu. Kenapa mikir? Enggak, bukan. Berarti pantesan badannya kecil banget Ricis, jadi harus bener-bener jaga makanannya. Yang penting sehat, karena ibuku kan diabetes, papaku juga jantung, jadi ada turunan sakit. Dan aku tuh maunya tuh kalau Allah kasih aku usia panjang, aku pengen sehat untuk keluargaku, untuk Apa anak. itu paling penting? Bisnis atau entertain? Entertain aja, aku nggak bisa bisnis, jangan suruh aku bisnis. Entertain aja. Bener. Bener. Ya udah terakhir nih. Boleh. Sekarang seperti ini sendiri dulu atau cepet-cepet dapat jodoh lagi? Sendiri sama Mona dulu, insya Allah. Oke. Insya Allah.
Ya kita doain nih Ricis, pokoknya yang terbaik buat Ricis. Amin ya Allah, amin. Tapi ya Allah. kalau mau terakhir, sampaikan pembelajaran hidup apa yang pingin, ya pembelajaran hidup apa yang udah Ricis jalanin sebagai Ricis nih. Dari kecil sampai sekarang dengan segala problematika dan juga pelajaran hidup sampai detik ini. Apa yang ingin bisa ringkasnya Ricis sampaikan ke netizen? Perbanyak bersyukur dan perbanyak berbuat baik dan keep smiling, senyum. Karena dengan kita menyebarkan dan menebarkan keceriaan, insya Allah orang-orang sekitar kita juga berbahagia. Nggak ada yang Ricis sesalin apapun itu? Ikhlasin semuanya? Ikhlas, insya Allah ikhlas. Mudah-mudahan. Kita doain Ricis bisa Amin ya Allah. dapetin semuanya lebih dari apa yang sudah terjadi. Amin ya Allah. Lebih amin, ya banyak Allah. lagi. Amin ya Pokoknya segala, ya jodoh itu maksudnya rezeki itu apapun itu kita doakan buat Ricis supaya mendapatkan Amin, yang paling terbaik. Amin. Bukan Amin ya Allah. keinginannya Ricis tapi keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Yang terbaik untuk kita belum tentu menurut Allah itu baik. Jadi ya apapun yang Allah berikan, udah pasti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ricis makasih ya. Aku yang makasih udah diajak main ke sini. Aduh, terima kasih Ricis sudah mampir ke sini. Semangat. Jadi aku yang lemes. Lah. Ya Ricis semangat. Semangat. Aku tapi salut Ricis ternyata emang superwoman. Amin ya Allah, amin ya Allah. Arafi. Assalamualaikum Ricis. Waalaikumsalam, Arafi.